Indonesia itu bisa mandiri, menjadi negara makmur, karena kita dimodali oleh sumber daya alam yang sangat kaya. Tetapi mengapa kita tidak mampu, belum mampu menjadi negara maju? Tadi Bapak Presiden sudah menegaskan salah satunya adalah tata kelola. Saya akan menambahkan bahwa ada satu variabel penting untuk bisa menjadi negara maju adalah sumber daya manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menghadapi permasalahan sumber daya manusia dan kebudayaan yang cukup berat, yaitu pertama, kita punya masyarakat kita, penduduk Indonesia mayoritas masih low quality, masih mempunyai kompetensi yang rendah. Kalau kompetensinya rendah, tentu saja tidak produktif, tidak kompetitif, tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi. Yang kedua, masalah kesehatan, walaupun kompetensinya tinggi, kalau tidak sehat, ya tetap saja tidak bisa produktif. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas kesehatan agar masyarakat produktif, negara tidak terbebani dengan anggaran yang berat, dan kemudian kita bisa menghasilkan usia produktif yang berkualitas. Yang ketiga, walaupun pendidikannya tinggi, tetapi tidak akan kontributif kalau tidak relevan. Oleh karena itu, relevansi menjadi sangat penting. Jadi bagaimana kita kompetensinya tinggi, kesehatannya baik, dan relevansinya tinggi. Itulah masalah dasar yang dihadapi oleh kementerian-kementerian dan lembaga di dalam koordinasi Menko PMK. Oleh karena itu, Kemenkoan berusaha untuk meningkatkan peran orkestrasi agar kita sinergi, bukan hanya sinergi horizontal, tetapi juga sinergi vertikal. Itulah Bapak Ibu peran penting dari Bapak Ibu di lembaga, bukan hanya di pusat, tetapi juga daerah. Saya sampaikan ke Pak Mendagri, ujung-ujungnya tetap saja kemudian di daerah sampai ke tingkat desa. Itulah Bapak Ibu menjadi PR kita bersama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari koalisi besar, membangun manusia yang sehat, yang pintar, yang relevan, dan berakar kepada kebudayaan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ada reorganisasi di dalam kabinet, saya ingin memulai juga dengan lembaga-lembaga yang berada di dalam koordinasi Menko PMK. Ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu secara tegas dicantumkan di dalam Perpres 144 tahun 2024. Selain kementerian itu, masih ada instansi lain yang terkait dengan tusinya Menko PMK, LPDP, BNPB, BPJS Kesehatan, BPOM, Badan Halal, ANRI, BPKH, Basnas, dan termasuk Perpustakaan Nasional. Jadi itu yang terkait, masih terkait dengan itu. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Presiden juga menegaskan tentang Asta Cita,
Astacita yang terkait dengan Menko PMK ada dua, yaitu misi yang keempat, memperkuat SDM, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, gender, pemuda, disabilitas, itu Astacita yang keempat, dan Astacita yang kedelapan, yaitu penyelenggaraan kehidupan yang harmonis, sesuai dengan alam, lingkungan, dan lain-lain ya. Ini saya tidak ingin mendetilkan secara detail, tetapi Bapak Presiden sebagaimana sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk pada saat kampanye, ada beberapa program prioritas dan juga quick win yang harus kita capai. Ada ini nanti Pak Menkes yang bertanggung jawab, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi nanti Bapak Ibu di Pemda juga akan ikut terlibat di dalam program ini. Pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan baru sudah dirancang oleh Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu juga akan terlihat. Pengentasan stunting itu yang terkait dengan di bidang kualitas kesehatan, kemudian yang terkait dengan pendidikan itu yang quick win Bapak Ibu, ini quick win yang harus dilakukan dalam jangka pendek ini, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, digitalisasi pendidikan, bukan hanya matematika, talenta unggul dan saintek pendukung hilirisasi. Sedangkan yang terkait dengan kebudayaan dan keluarga, ini juga sekali lagi peran Pemda sangat penting, penghapusan bullying dan kekerasan kepada anak, revitalisasi budaya, prestasi dan industri olahraga dan tanggap bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, di setiap program unggulan itu membutuhkan dukungan dari semua stakeholders, terutama sekali dukungan dari Bapak Ibu Kepala Daerah, juga DPRD, sampai ke level tingkat desa. Jadi misalnya sebagai satu contoh bahwa Kementerian Kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, tentu saja belum bisa dilakukan secara masif dan belum juga bisa dilakukan untuk semua jenis penyakit. Ini juga butuh dukungan dari Bapak Ibu dari pemerintah daerah, terutama sekali adalah revitalisasi puskesmas untuk screening dan tentu saja juga dukungan untuk anggaran screening kesehatan, serta berbagai dukungan yang lain termasuk untuk bahan medis. Jadi mari kita bersama-sama pusat dan daerah untuk menjalankan quick win yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Kemudian masih terkait dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, itu mau tidak mau nanti juga akan terkait dengan Pak Menteri ATR dan kementerian yang lain, baik itu terkait dengan lahan, perizinan, ada usulan relokasi misalnya dari pemerintah daerah, itu juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, dan tentu saja juga fasilitas pendukung. Jadi jangan sampai pusat membuat rumah sakit, Pemda tidak membantu jalan, sanitasi, dan lain-lain. Jadi mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita, sinergi antara pusat dan daerah. Hal lain, TBC. TBC ini kronis sekali kita, termasuk salah satu tertinggi kita di dunia dan harus kita berikan perhatian yang sangat khusus. Mohon dengan sangat Bapak Ibu Kepala Daerah untuk mengaktifasi tim untuk pemberantasan TBC ini. Ini sudah ada di daerah dan diaktifkan, dimasukkan, mohon untuk dimasukkan di dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta dukungan untuk aksi-aksi lapangan. Ini TBC menjadi program quick win yang harus segera kita
kita prioritaskan. Kemudian penurunan stunting, ini kita sudah cukup signifikan turun, tetapi kita harus menurunkan sampai titik nol, dan ini membutuhkan dukungan dari semua stakeholders. Karena masalah stunting itu penyebabnya bisa karena kualitas makanan, karena gizi, karena sanitasi, karena pengobatan, dan lain-lain. Oleh karena itu tidak bisa diselesaikan hanya oleh KL di bidang Menko PMK saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon untuk membuat perencanaan penanganan stunting ini secara terintegrasi, mulai dari ibu-ibu muda yang akan menikah, ibu hamil, kemudian sejak kelahiran itu harus sampai 1000 hari pertama kehidupan, itu harus menjadi perhatian kita yang sangat serius, bukan hanya dalam kualitas makanan, tetapi juga lingkungan, sanitasi, air bersih, dan lain-lain. Bapak Ibu pasti sudah paham mengenai ini, dan dibutuhkan aksi-aksi nyata di lapangan, pengaktifan puskesmas, pengaktifan posyandu. Jadi Bapak Ibu, ini sekali lagi target ini tidak bisa kita selesaikan tanpa ada dukungan penuh dari Bapak Ibu yang ada di daerah. Nanti BKKBN, Pak Wiyaji akan yang lead untuk di sini, tapi semua KL akan mendukung ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Asta Cita yang keempat itu, penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, sekali lagi ini juga perlu dukungan penuh dari Bapak Ibu. Di bidang pendidikan dasar dan menengah misalnya, yang paling utama yang harus jadi perhatian kita juga adalah penataan dan distribusi guru. Kemendikdasmen tidak bisa berbuat banyak tanpa dukungan Bapak Ibu dari Bupati, Wali Kota. Karena distribusi guru juga Bapak Ibu punya peran yang sangat penting. Jangan sampai kalau diagregatkan sepertinya rasio guru dan murid sudah cukup baik, tetapi kalau dilihat di lapangan mereka ngumpul di satu misalnya di perkotaan, sementara yang di pedesaan, pinggiran itu mengalami kekurangan. Nah oleh karena itu tolong betul distribusi guru ini memperoleh dukungan dari Bapak Ibu agar lebih merata. Kemudian ada usulan dari Pak Mendikdasmen, itu tunjangan profesi guru ini nanti seperti BOS akan langsung ditransfer ke guru, tapi itu nanti akan dibicarakan oleh Pak Mendikdasmen dengan Kementerian Keuangan, dan juga pentingnya untuk mendukung sekolah bukan hanya negeri tapi juga sekolah swasta. Bapak Ibu sekalian, renovasi sekolah besar-besaran secara nasional menjadi prioritas juga quick win. Oleh karena itu mohon dukungan Bapak Ibu Kepala Daerah untuk melakukan pendataan, menyusun rencana yang baik, nanti mana yang diperbaiki dari anggaran pemerintah pusat dan mana yang diperbaiki dari pemerintah daerah. Demikian juga kaitannya dengan pembangunan sekolah unggul dan terintegrasi, nanti infrastruktur dan SDM pendukungnya juga mohon untuk didukung oleh Pemda. Tapi ini program ini tidak dilakukan di banyak tempat, hanya sedikit tempat, tapi tetap saja membutuhkan dukungan Bapak Ibu Kepala Daerah, sedangkan siswanya itu bisa dikirim dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi Bapak Presiden menginginkan bahwa perbaikan sekolah harus dilakukan secara nasional. Tetapi ada beberapa sekolah unggulan yang kemudian itu akan menyiapkan anak-anak hebat yang bisa masuk ke perguruan tinggi global yang menjadi salah satu keunggulan Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, program numerasi
yang komprehensif. Ini Prof. Satrio dari Kementerian Dikti dan Sains juga aktif untuk terlibat di sini untuk mendukung Pak Menteri Dikdasmen agar mengawal untuk pelaksanaan tes PISA. Ini bagaimana sebentar lagi kita akan tes PISA, tapi lebih dari itu skor PISA kita juga harus ditingkatkan terus-menerus. Dan yang terakhir di bidang pendidikan, digitalisasi pembelajaran juga akan dilakukan. Ini dilakukan untuk mempercepat proses peningkatan kualitas pembelajaran, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa, tetapi juga kualitas guru secara efisien. Jadi Bapak Presiden sudah memanggil kami dan secara spesifik agar pembelajaran melalui digital ini perlu dilakukan secara masif untuk bukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa, tetapi juga sekaligus kualitas guru. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang sangat penting dan ini terkait juga sebentar lagi ini musim hujan sudah mulai, kita juga harus terus mengantisipasi bencana. Jadi penanggulangan bencana ini harus menjadi perhatian kita yang sangat serius. Mohon dengan sangat Bapak Ibu mereview di daerahnya masing-masing tentang potensi bencana. Bagaimana kita meminimalisir korban bencana. Baru saja pekan yang lalu kita awal pekan ini ada bencana erupsi gunung berapi di Flores Timur. Kita harus antisipasi di daerah yang lain termasuk longsor dan banjir waktu mendekati musim hujan. Kita selalu siaga, BNPB, TNI, Polri, terima kasih dukungan TNI dan Polri dalam penanganan bencana, BNPB, Bapak Ibu Pemda, luar biasa. Jadi, tapi kita harus memperkokoh, membuat tangguh bencana ini semaksimal mungkin. Baik, mohon izin Pak Menko mungkin bisa dipercepat karena Oke, waktunya sudah habis. jadi ini yang terakhir penting juga perlindungan perempuan dan anak, perlindungan anak, terus kemudian pelestarian budaya. Jangan sampai arsitektur daerah hilang. Oleh karena itu kalau di Bali ada perda untuk arsitektur daerah, di daerah lain saya kira juga bisa dilakukan. Dan terakhir peningkatan prestasi olahraga, Bapak Ibu mohon menyusun desain olahraga daerah, kemudian juga memperbaiki tata kelola fasilitas olahraga. Saya kira itu, mohon maaf saya harus mereview titipan dari teman-teman menteri dan kepala badan yang ada.